Anda pada waktu menyaksikan Al-Quran itu turun dari ayat ke surat itu, Anda melihat bangunan apa itu? Bangunan yang menjijikan bagi kami, tapi bangunan yang menikmatan bagi manusia, yaitu cahaya yang begitu gemerlap. Masuk. Judulnya ibadah. Judulnya tak ibadah, judulnya baca surat Yasin, judulnya juga bisa baca surat Al-Ikhlas, judulnya juga bisa baca surat Al-Kahfi. Tapi untuk sebuah program kampanye, untuk sebuah program harapan supaya kaya, harapan menjadi masyhur, menjadi kebal senjata, tembak. Jadi harapan yang sehingga harapan yang melampaui pemberian seakan-akan kan memaksa, seperti halnya tadi teman Anda itu memaksa Tuhan untuk lebih memfasilitasi lebih pada bangsa Anda. Ya. Itu kan pemaksaan ya. Masa memaksa Tuhan? Ini saya salah orang. Saya adalah bangsa yang serius. Tidak marah-marah seperti tadi. Anda yang bangsa kelompok serius, khusyuk, serius, seakan-akan menuju ke arah tapi dengan ibadah untuk kemusyrikan. Padahal ibadah ke Tuhannya, tapi kok bisa ke arah situ, itu bagaimana? Saya tidak paham, sirahku kelejengan. Coba terangkan. Ibadah manusia yang beragama kepada Tuhannya, tetapi dia mengharapkan duniawi itu masuk ke dalam bangsa keseriusan saya. Oh, arti serius adalah kayak gitu. Ya, berarti dia tidak membaca apa yang dia ketahui bukan untuk Tuhannya, tapi untuk saya. Kan mengharapkan misalnya jabatan, mengharapkan kekayaan, mengharapkan kemasyhuran, mengharapkan manusia membuat banyak harapan, tetapi dia lebih ingin instan, ingin lebih cepat, maka dia di hatinya ada dua sisi. Ya itulah kami bisa masuk. Tapi ketika dia hanya kepada sananya, kami tidak bisa masuk. Oh, jadi sangat halus tentang musyrik itu ya. Sehingga menangani hal-hal yang halus, Anda harus serius kayak gitu ya. Seandainya Anda saya guyoni, lupa enggak dengan pekerjaan yang seharusnya serius kayak gitu, bisa dulang ke tempo yang 1000 tahun yang biasa. Saya harus memikirkan itu walaupun saya tidak punya pikiran. Lagi serius-serius kok diganggu, sehingga harus di respect yang dari 1000 tahun yang silam seperti lalu didepak karo belis kowe. Dundang nembung gemblung be manut kowe. Tidak. Saya tidak mau ketawa oleh Anda, tapi saya mau ketawa dari saya sendiri. Oh, Anda bisa ketawa dari kamu sendiri, tapi jangan ketawa karena saya kayak gitu. Ya, kolormu kuwi lho. Kok bisa koloran? Coba seperti ini kok koloran. Apa Anda lihat saya jubah? Dia tahu. Pakai jubah, memang pakai jubah. Kok ya harus ada kois ininya lah, ditutupi segini, bisa lihat kamu ini. Ya kelihatan tulang-tulangnya, apa kelihatan benjol-benjolannya, tetap Anda ditutupi pakai apapun karena jenis Anda itu kayak bisul-bisul keluar. Badan Anda penuh dengan bisul-bisul yang keluar, ya kan? Anda serius, saya serius. Iya. Itu. Ya, Anda jawab, saya jawab iya. Kenapa kok badan penuh bisul kayak gitu? Ini. Iya. Suka olahragawan apa bagaimana? Suka angkat besi kayak gini apa bagaimana? Memang kami diciptakan oleh Tuhan itu tidak sempurna, tidak seperti manusia. Tahu? Tak kira pating pendusul kayak gini karena itulah liciknya Tuhan menciptakan kami. Oh, Tuhan licik. Iya. Semau Tuhan dia menciptakan kami, ada yang begini, ada yang gini, ada gini.
Jahatnya Tuhan kepada kami tidak seperti manusia yang mempunyai kenikmatan yang luar biasa. Sehingga kami pun bisa mau mengambil manusia agar mereka tergelincir sedikit kepada kami walaupun dia beribadah kepada manusia. Seperti itu. Tapi si buah gadung tidak pernah protes kayak gitu, walaupun dia diberi duri, berbuahnya juga memabukkan, mendemin, tidak pernah protes. Si buah itu kan selalu berzikir ke sananya. Oh, selalu berpikir. Anda jauh dari zikir. Ya. Kalau orang selalu berpikir berarti jauh dari Anda. Ya. Jadi ibadah yang selalu mengingat pada Allah, ibadahnya tidak akan menjadikan kemusyrikannya kan. Iya. Berarti ibadah pun bisa menjadikan kemusyrikan seseorang itu Ya. kalau tidak banyak zikirnya. Gadung saja zikir sehingga menerima keadaannya walaupun toh ada yang suka. Kami tidak menerima apapun, makanya kami tidak berzikir sama-sama. Kecuali iblis, memang dia selalu berzikir. Kenapa iblis selalu berzikir? Anda tidak pernah diajari zikir. Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Nanti dimakan iblis Karena sendiri. apa? Dengan dia beri cukup dia saja yang berzikir dan kami pun akan mengikuti. Kalau dia yang kenal, Anda tidak kenal. Dia yang tahu jalan, Anda tidak tahu jalan. Dia yang tahu bahwasannya ini. Dia itu juga maha adil. Oh, adil iblis. Ini adalah suatu pengabdian kami kepada iblis. Oh, pengabdiannya. Iya. Berarti ikhlas banget Anda. Tidak. Kepada iblis ikhlas banget. Ya harus banget. Harus. Gini, saya lagi menanyakan tadi ada telapakan manusia yang cuma jalan-jalan kelihatan separuh segini. Dari mata kaki ke bawah. Itu menakutkan bagi kami. Bagaimana kami bisa merasa akan berani ketika melihat manusia yang bercahaya seperti itu, cahaya dari Tuhan yang luar biasa. Bagaimana sampai kami akan berani? Tidak mungkin akan berani karena itu adalah cahaya yang dibikinkan langsung oleh Tuhan kepada manusia itu sendiri. Itu menjadikan bangsa kami juga benci sebenci-bencinya kepada orang-orang seperti itu. Nah kan kayak gini, Allah membangun cahayanya Allah dari kepala, ujung kepala sampai mata kakinya. Kalau dijubai kan ketutupan. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya bicara serius, Anda selalu meledek saya agar saya kembali ke saya pergi saja. Yang guyu sedelang apa? Guyonan. Kita akan lagi. Saya dedah kayak gini aja. Saya tertawa karena saya, bukan karena Anda. Kayak ingat gini. itu. Iya. Kalau saya tertawa karena Anda, saya tidak mau. Ini kan ibadah yang larinya ke kemusyrikan. Itu yang lagi kita bicarakan. Dan ini dilarang. Jangan sekali-kali ibadah menjadi musik kayak gitu. Nah ini kan tugas Anda yang selalu dibidangi oleh Anda. Ya, itu serius. Saya akan berusaha membalikkan manusia seperti itu tetap beribadah, tapi dia tidak tulus kepada Tuhannya. Anda tahu itu? Ya tahu. Ya itu ada tahu, ada tempe dari kedelai. Sebelum ada kedelai ya kita tanam di kebun ataupun di sawah. Sawah sebelum kita tanamnya harus dikeringkan dari air dulu supaya palawijanya nanti tidak terlalu banyak air, tidak gosok dan seterusnya. Kalau mau menahan tawa itu akan bisa, tertawalah. Iya kan? Ini akan kehilangan memori yang sangat panjang dari keseriusan ini. Setan bagian serius ini sih. Iya. Lupa. Riset lagi harusnya. Lupa ya. Hilang ini urusan kayak gini udah hilang. Mau ditanya apa lagi udah nggak bisa apa-apa. Golati lagi apa. Iya dah keluar. Nah, tidur adalah tempat istirahat kita. Di mana istirahat di situ itu naumu akhul maut. Tidur adalah teman, saudaranya
saudaranya kematian. Tatkala kita itu tidur, dalam dikondisikan khusyuk, dikondisikan tersadarkan diri, dalam kondisi kita sadar diri kepada Allah, maka tidur kita pun dalam kesadaran. Terbangun pun dalam kesadaran, dan jarum jam terus berjalan dalam titik kesadaran. Terus, tatkala kita tidur dalam keprihatinan, batin pikiran kita dalam keprihatinan, lagi resula, lagi dengki, lagi membenci, lagi tidak terima dengan keputusan apapun dan seterusnya. Dia tertidur karena lelah membawa hati posisi mendengki, mendendam, mengunek-unek, pikiran pusing lagi memikirkan sesuatu. Dia tertidur dalam jarum kegelapan. Terbangun pun tidak akan menemukan keterangan. Stres, mabuk itu pun termasuk kehilangan akal. Karena apa mabuk? Stres, membawa hati gundah, kecewa, mabuk. Hilanglah akal sehatnya dalam posisi hati dalam penuh kekecewaan. Tersadar dari mabuk, dia tetap dalam jarum jam letak kekecewaan itu, walaupun toh tampilan muka rautnya itu gembira, tapi posisi relung alamnya ada pada alam kekecewaan. Maka Rasulullah ngendikaken mangkoro'a nginda maja'ika. Seorang yang membaca majaihi tatkala seseorang hendak tidur dalam tempat baringnya itu membaca di akhirnya surat Al-Kahfi, qul inna ma'ana basyarun mislukum ila akhirih, maka Allah membangun dunia lahu nurun mirasihi ila ka'bahihi, dari kepala sampai mata kakinya bangunan cahayanya Allah. Jadi indahnya tidur itu pun selalu dibahas. Ini dari Rasulullah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan dan kita dapat anugerah fadl dari Allah, dari ketulusan-ketulusan yang kita selalu wajib belajar kepada akhlak pada diri kita masing-masing, akhlak kita kepada alam, akhlak kita pada Allah. Bahasanya ikhlas, syukur, tawadu, ridho adalah akhlak kita selaku manusia pada Allah. Ibadah yang tanpa berakhlak pada Allah, maka itu yang terjadi adalah keseriusan iblis, anak buahnya, untuk meriset keseluruhannya tetap dalam posisi ibadah, dalam posisi kemusyrikan. Seperti itu. Jadi ikhlas, khusyuk adalah akhlak kita manusia pada Allah. Akhlak budi pekerti kita pada Allah. Perasaan yang tersumbangsihkan pada Sang Pencipta. Kalau kita, batiniah kita tersumbangsihkan kepada manusia adalah akhlak kita kepada manusia. Sumbangsihkan rasa kita pada batu, kayu, Al-Quran, masjid, itu adalah sumbangsih rasa pada si masjid itu. Sumbangsih kita kepada si sholat itu. Khusyuk di dalam sholat adalah akhlak kita pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Asy-syafi'i wal witri wa adada kalimat rabbana ta'ala wa subhana rabbika. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.